Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kepada Rasulullah berpada singkat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita pagi pada untuk menunjukkan kepada kajian kita ini. Mari kita mulai dengan membacakan al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Baitul Shalihin yang insyaallah kita semua dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita seputar syarahan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang dihimpun Imam Syarafuddin An-Nawawi. Dan pada jumpa kita pagi hari berbahagia ini, kita akan membahas hadis yang ketujuh dari serangkaian hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah?
qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari ini terkenal sebab beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis bagaimana dia pernah bercerita tentang pengalamannya berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil di dekat Laut Arab. Ketika itu diceritakan Tamim tentang pengalamannya. Dan di sini Tamim Ad-Dar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu esensinya, hakikatnya adalah semangat untuk saling menasihati. Sahabat bertanya, kepada siapa, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, nasihat untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, dan untuk kalangan awam dan umum dari umat Islam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita tentang salah satu esensi atau ajaran paling pokok dalam menjalankan Islam. Kita tahu Islam ini adalah agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang bukan hanya mengatur bagaimana cara kita mendekatkan diri sama Allah, bagaimana membersihkan hati kita, tetapi semua urusan manusia dalam hidupnya ini ada aturan Islam di dalamnya. Dari urusan masuk WC sampai urusan masuk istana. Urusan masuk WC, kaki mana duluan, apa yang didoakan, bagaimana keluar WC, bagaimana beristinja, sampai dengan urusan-urusan politik dan pemerintahan, semua ada aturannya. Apa syarat seorang pemimpin, apa tanggung jawabnya, apa tanggung jawab orang-orang yang ada di ring satu kekuasaan, itu semua ada aturannya dalam Islam. Makanya ketika kita berbicara tentang Islam, Islam tentunya tidak sama dengan agama-agama yang lain. Kalau agama lain hanya mengatur bagaimana urusanmu sama Tuhan. Makanya sebagian orang bahkan membatasi agama hanyalah lingkup kepercayaan. Tapi Islam tidak. Islam itu adalah pandangan hidup. Berangkat dari keimanan, bagaimana keimanan itu berpengaruh terhadap sikap kita, perbuatan kita, termasuk segala ucapan yang keluar dari mulut kita. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, berarti Nabi Muhammad ingin sampaikan pada kita, siapa yang ingin baik dan terjaga agamanya, baik dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasul, hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan masyarakat, maka unsur yang begitu penting tak boleh kita abaikan adalah siap menasihati dan siap untuk dinasihati. Kenapa? Karena ini kita menyadari yang namanya manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf. Sehebat apapun ilmu seseorang, gak ada orang yang sempurna. Setinggi apapun kemampuan yang dimiliki seseorang, tetap yang namanya manusia, dia punya potensi untuk tergelincir. Dia punya potensi untuk salah. Bahkan Nabi Muhammad saja, kalau ada manusia sempurna maka dia adalah Rasulullah. Tapi kita temukan di dalam Al-Quran teguran Allah untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad aja yang kamil, sempurna ditegur, apalagi kita. Nah tentunya nasihat ini laksana vitamin.
untuk menjaga agama kita, untuk menjaga bagaimana kita dapat mengamalkan apa-apa yang menjadi pilar-pilar dalam menjalankan perintah agama dengan baik, supaya hidup ini dapat berjalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata nasihat ini diambil dari kata nasaha, yansahu, yang kalau diartikan maknanya itu murni dan tulus. Arti dari kata nasihat murni dan tulus. Makanya ada istilah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kata nasuha diambil dari akar kata yang sama dengan kata nasihat. Jadi taubat nasuha itu apa? Taubat yang murni, taubat yang tulus. Jangan dicampur motivasi untuk bertaubat itu dengan dorongan-dorongan yang sifatnya keduniaan. Jadi setiap nasihat haruslah berangkat dari ketulusan. Kenapa kita menasihati orang? Karena kita tulus. Kita nggak punya kepentingan sama dia, tapi kita lihat berangkat dari rasa cinta dan sayang kita kepada orang yang bersangkutan, maka kita ingatkan dia ketika dia menyimpang. Kita ingatkan dia ketika dia terlupa. Kita ingatkan dia ketika dia lalai. Maka dari itu, nasihat yang berangkat dari keikhlasan, inilah nasihat yang mampu masuk ke dalam hati dengan begitu baik. Tapi kalau orang menasihati, ini ada modusnya. Nah, kalau dalam bahasa sekarang ada modusnya. Ada tujuan-tujuan lain. Bukan berangkat dari ketulusan. Maka biasanya nasihat yang ada kepentingan-kepentingan, di balik itu semua, nasihat seperti ini yang kadang-kadang sulit untuk dapat diterima. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, ad-dinu an-nasihah. Siapapun kita, suami istri perlu saling menasihati. Suami dinasihati istri, istri dinasihati suami. Orang tua dan anak, anak dinasihati orang tua. Tak jarang, anak pun boleh mengingatkan orang tua, tapi dengan adab, dengan cara yang tepat. Jadi guru dengan murid, begitu juga. Guru mengingatkan murid, murid pun mengingatkan guru. Tetangga mengingatkan tetangganya yang lain. Pemimpin mengingatkan rakyatnya, rakyatnya pun mengingatkan pemimpinnya. Begitulah indahnya hubungan yang terbangun antar setiap orang kalau kita berangkat dari hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Nabi sampai mengatakan ad-dinu an-nasihah? Agama itu ya nasihat. Seakan-akan nasihat itu bagian yang tak terpisahkan dari agama. Dan ini kita temukan tegas dan jelas di surah Al-Asri. Surah Al-Asr ini surah yang menggambarkan semua manusia tanpa terkecuali pasti berada dalam kerugian. Tanpa terkecuali. Yang namanya manusia, begitu dia lahir, bawa sifat-sifat dan tabiat dirinya. Sifat dan tabiat itu membuat manusia berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang yang punya 4 sifat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi dari 4 poin yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian, 2 poin berkaitan dengan saling mengingatkan. Makanya ad-dinu an-nasihah. Bagaimana agar tidak rugi? Bagaimana agar agama tidak rusak? Maka dari itu, ya, bagaimana kita perlu untuk saling menasihati. Jamaah rahimakumullah,
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Kalau berjumpa saling menyapa. Ya. Kalau sakit dikunjungi. Ya. Kalau bersin didoakan cepat sembuh. Di antara hak itu apa? Wa izastansahahu fansahhu. Apabila ada seseorang minta nasihat, minta wasiat, minta kita yang dinilai punya pengalaman, punya ilmu, punya sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain minta nasihat, maka kita berikan. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita betapa nasihat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kelanjutan hadis, sahabat yang mendengar betapa pentingnya nasihat dalam menjalankan agama, lantas bertanya, Rasul, nasihat itu untuk siapa? Untuk siapa nasihat? Yang dikatakan itu adalah intisari agama. Ketika itu Rasulullah mengatakan, nasihat itu untuk 5. Apa saja yang 5 itu? Pertama, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Kita bahas satu persatu. Pertama, nasihat yang menjadi pilar pokok agama adalah nasihat yang kita lakukan karena Allah. Karena Allah. Jadi gimana nasihat karena Allah? Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kalau ada orang mau menasihati karena Allah, maka terlebih dahulu orang yang mau menasihati itu harus beriman kepada Allah. Gimana dia mau memberikan nasihat? Karena Allah, dia sendiri pun gak yakin Allah itu ada. Dia sendiri pun gak yakin Allah itu maha kuasa. Dia sendiri pun tak yakin Allah maha menentukan segalanya. Jadi ketika kita meyakini Allah adalah pencipta alam semesta, Allah adalah satu-satunya yang berhak kita ibadah kepadanya, Allah yang paling menentukan terhadap segala apa yang terjadi di alam semesta ini, barulah kita bisa menasehati karena Allah. Jadi iman ini penting. Makanya kalau kita lihat nasihat orang yang tak memiliki iman, ini akan jauh berbeda dengan orang yang punya iman. Keimanan menambah bobot nasihat. Kok dalam kali nasihatnya? Ya, itu mencerminkan tingkat keimanan. Semakin kuat iman, maka nasihat yang diberikan pun niatnya bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, tapi untuk tujuan ukhrawi, karena Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana memberikan nasihat karena Allah? Sebaik-baiknya nasihat itu apa? Nasihat agar orang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka kalau kita mau kasih nasihat, nasihatilah orang berdasarkan apa yang Allah suruh. Kalau Allah menyuruh kita untuk sholat, maka sebaik-baiknya nasihat kita mengingatkan orang untuk sholat. Makanya Nabi Yakub alaihi salam ketika berada dalam kondisi sakaratul maut, menunggu saja dia. Detik-detik akan dicabut nyawanya. Dipanggil oleh Nabi Yakub anaknya semua yang 12. Apa kata Nabi Yakub? Madza ta'buduna min ba'di. Nanti kalau ayah tak ada lagi, kalian semua anak-anak ayah, ya, sembah siapa? Oh. Ini pertanyaan yang tujuannya untuk menasihati anak-anaknya. Janganlah kalian menyembah selain Allah setelah aku tak ada.
Kadang-kadang momen-momen kita menyampaikan hal seperti itu, ya, ini boleh jadi itulah pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat kelak. Jangan pernah sepelekan. Semua nasihat yang bobotnya itu kita mengingatkan orang terhadap pelaksanaan perintah Allah. Salat, puasa, zakat, haji, ya, berbuat baik pada tetangga, menyambung tali silaturahim, jujur, amanah, menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ini kalau kita ingatkan orang dalam nasihat kita. Seorang orang tua mengingatkan anaknya tentang tanggung jawabnya dalam sebuah perkawinan. Nah, ini juga bagian dari lillah. Begitu juga nampak kita ada seorang mulai melanggar aturan agama. Mulai sholatnya enggak, ya, ditinggalkan. Mulai dia mungkin minum minuman keras atau mabuk-mabukan, ya, atau pakai narkoba. Segala apa yang dilarang dalam agama, ketika kita nasihati orang, janganlah kau pakai narkoba itu. Janganlah kau melakukan perbuatan buruk dan tercela itu. Nah, semua nasihat yang sejalan dengan perintah Allah, larangan Allah adalah nasihat karena Allah. Nasihat karena Allah. Jadi kalau kita ingatkan orang, pikirkan dulu, apa intisari nasihat itu? Kalau sejalan dengan perintah Allah, sejalan dengan apa yang Allah larang, maka berbahagialah karena nasihatmu nasihat karena Allah. Nasihat karena Allah. Dan ini sekuat-kuatnya nasihat. Makanya Bapak Ibu, kebanyakan wasiat para sahabat kalau jumpa satu sama lain, mereka selalu berkata, bertakwalah kau kepada Allah. Apakah maknanya yang dinasihati belum bertakwa? Enggak. Bertakwalah kepada Allah artinya apa? Perbaharui senantiasa ketakwaanmu kepada Allah. Kalau jumpa, bertakwa pada Allah. Ini sesuatu yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabi, ittaqillah, wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kau kepada Allah, jangan kau patuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kata Allah. Jadi ini wasiat, nasihat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita ikuti sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang pertama, nasihat itu untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi. Nasihat itu untuk siapa? Untuk kitab sucinya. Untuk kitab sucinya. Dalam hal ini tentunya nasihat itu adalah untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Quran itu kan perkataan Allah. Maka semua yang tercantum dalam Al-Quran itulah pengejawantahan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah benci dari kita. Allah sebutkan, sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang bertaubat, dengan orang-orang mensucikan diri. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang zalim. Misalnya. Berarti ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itulah sebaik-baiknya untuk kita nasihati. Makanya supaya kita bisa menasihati orang dengan Al-Quran, terlebih dahulu kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau mau menasihati karena Allah, kita perlu menanamkan keimanan kepada Allah. Kalau mau menasihati dengan Al-Quran, maka perbaiki hubungan kita dengan Quran. Apa hubungan kita dan kewajiban kita terhadap Quran? Pertama, ya kita baca Quran itu. Baca. Dan membaca Quran ini punya tata cara. Karena membaca itu hanya sarana. Tujuannya apa? Bagaimana pesan Al-Quran tercermin dalam perilaku kita. Makanya disuruh kita, kalau baca Quran itu diperindah bacaannya. Kenapa? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kelompok kami yang tidak pandai memperindah suaranya ketika baca Quran. Kita disuruh. Bahkan walaupun kesulitan,
saat memulai belajar, walaupun kadang-kadang di usia senja, baru mulai kita belajar, memperlancar, bahkan memperindah suara dalam baca Quran. Rasulullah mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, nanti di surga ditempatkan bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fih falahu alaihi ajran. Orang yang baca Quran dan kesulitan, mungkin makhrajnya ya nggak pas, tapi dia paksa dirinya untuk tetap baca Quran walaupun sulit. Maka Rasulullah mengatakan baginya 2 pahala. Pahala membaca dan pahala sabar atas kesulitan belajar walaupun di waktu usia senja. Jadi ini gambaran luar biasanya ya, menasehati karena kitab suci Allah kita perlu. Nah, kalau sudah suara indah, ketika dibacakan Quran kita simak, kita diam, tidak membuat keributan, apa yang terjadi? Lahirlah yang namanya tadabbur. Tadabbur itu adalah ketika kita membaca Quran, ketika kita mendengar lantunan Quran, kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa pesan ayat itu untuk saya? Jadi walaupun Quran ini, Bapak Ibu, udah diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, namun setiap kali kita mentadabburinya, seakan-akan pesan ayat itu turun lagi sekarang untuk kita. Jadi bukan hanya untuk orang lain, untuk kita. Ayat yang kubaca ini apa ini pesannya? Apa konteks ayat ini dalam kehidupanku sehari-hari? Ketika kita baca ayatnya dalam berbahasa Arab, kita baca terjemahannya, coba renungkan terjemahan itu. Renungkan, tanyakan, apa kaitanku dengan ayat ini? Itulah tadabbur. Jadi, menasehati untuk Al-Quran dimulai dari membacanya, ya, kemudian kita lagi menyimaknya. Kalau memungkinkan kita baca dan kita hafal lagi. Ya. Iqra warqa fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Bacalah Al-Quran. Hafallah, pelihara maknanya dalam hatimu. Dan tapakilah tangga kemuliaan. Sesungguhnya kedudukan salah seorang di antara kalian di sisi Allah sesuai dengan akhir ayat yang dibacanya. Wah, jadi ini luar biasa. Mungkin kita orang tua baca Quran belum lancar, tapi tak salah kita bercita anak-anak kita jadi seorang hafiz, seorang hafizah. Ya, walaupun kita juga berusaha sekeras tenaga, walaupun untuk ngapal juz 30 pun berat, tapi nggak masalah. Karena segala kesulitan dalam menghafal, membaca, menyimak, mentadabburi itu juga berbuah pahala. Jadi ini yang kedua, menasehati untuk Al-Quran, untuk kitab suci. Yang ketiga, wali rasulihi. Kalau mau menasehati itu untuk Rasulullah. Bukan artinya kita menasehati Nabi, enggak. Maksudnya apa? Sebaik-baiknya nasihat, nasihat yang dibangun keimanan kita kepada Rasulullah. Kalau orang enggak beriman sama Nabi, dia enggak akan memiliki contoh role model, teladan manusia terbaik dalam hidup. Siapa manusia paling bijaksana? Rasulullah. Siapa manusia paling bertakwa? Rasulullah. Jadi ketika kita beriman, yang namanya Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir, penyempurna untuk segala ajaran-ajaran risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan kita tahu, semua perkataan Nabi itu datangnya dari Allah. Nabi gak mungkin ngomong suka hati. Semua hadis Rasulullah itu maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakini, maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebaik-baiknya isi nasihat kalau mau kita sampaikan ke orang lain selain Allah, selain isi Quran, ya isi hadis Nabi. Hadis Nabi banyak yang pendek-pendek. Tapi kalau kita kaji maknanya, betapa dalamlah
makna pesan yang terkandung dalam hadis Nabi. Coba bayangkan, Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Ini aja, satu hadis ini, kalau mau disyarah, 24 jam nggak cukup waktunya. Berhari-hari kajian kita, hanya satu hadis ini aja, maknanya akan sangat dalam dan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan kita. Itu baru satu hadis. Bayangkan ada 200.000 hadis ya yang tak berulang, hadis sahih yang nggak berulang. Kalau yang berulang-ulang dengan redaksi banyak, lebih dari itu. Nah, coba bayangkan satu hadis saja maknanya seperti itu. Gimana pula kita menghafal sampai 200.000 hadis tanpa berulang? Wah, ini maknanya luar biasa dalam. Jadi menasihati karena Rasulullah kita lihat. Dan Nabi Muhammad SAW beliaulah yang memberikan contoh. Berapa banyak orang dinasihati Nabi. Sebagaimana Nabi pribadi yang terbuka untuk diingatkan. Nabi kalau ada sahabatnya mengingatkan Nabi marah enggak? Enggak, malah senang Nabi. Jamaah rahimakumullah. Baru yang keempat, wali a'immatil muslimin. Nasihat itu untuk siapa? Untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Dan di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin umat Islam ini dua. Umara dan ulama. Umara dan ulama. Umara, para pemimpin, ini perlu diingatkan. Ya, karena seseorang itu kalau memiliki kekuasaan absolut dan tidak terbatas, biasanya orang yang punya kekuasaan melimpah condong untuk berbuat kerusakan. Tapi kekuasaan itu harus dibatasi. Harus ada yang ngontrol. Harus ada yang ngawasi. Makanya dulu Umar bin Khattab ketika diangkat jadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar berkata, luruskan aku kalau aku bengkok, kata Umar. Saat itu ada seorang badui, dia angkat pedang. Dia bilang, Umar, kuluruskan kau dengan pedang ini kalau kau bengkok. Marah enggak Umar? Enggak. Justru Umar berkata, segala puji bagi Allah yang masih memberi untuk Umar orang yang mau meluruskan Umar dengan pedangnya kalau Umar bengkok. Jadi ketika kita sampaikan seruan etika, seruan moral kepada para pemimpin, mau level paling tinggi presiden, ya, atau kemudian kabinet-kabinetnya, atau kemudian pejabat di daerah, atau kemudian bahkan level-level yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Kepling kah, RT RW kah, lurah kah. Nah ini perlu kita nasihati. Apalagi ketika nampak banyak urusan, ya ini sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan aturan main yang benar. Perlu dinasihati. Ya orang diam saja. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau punya kekuasaan. Kalau nggak bisa, maka dengan lisannya. Ingatkan yang kau buat itu jangan begitu. Nggak betul itu. Perlu kita sampaikan. Kalaupun tak bisa dengan lisan, saking takutnya dia, minimal dengan hati. Artinya apa? Jangan tunjukkan kita senang dengan kebijakan itu. Tunjukkan kita nggak suka. Nah, ini semua nasihat untuk pemimpin. Pemimpin. Jadi, jamaah rahimakumullah, pemimpin ini doa untuk kesalehan pemimpin, itu doa yang paling penting. Kalau kita doakan, ya Allah kasih kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang kompeten. Banyak ulama seperti Imam Ibnu Sirin mengatakan, kalau aku punya satu doa yang gak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu pasti aku pinta kepada Allah agar kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang kompeten. Itu dia. Kenapa? Kalau pemimpin dah baik, ini efek
perubahan yang dibawanya kepada level paling bawah itu luar biasa. Tapi kalau pemimpinnya kasih contoh yang tak baik, ini efek pengerusakannya juga sampai level ke bawah. Begitu dia. Makanya nasihat itu tuh siapa? Untuk pemimpin. Dan pemimpin adalah di antara mereka umara. Umara. Ya, pemimpin-pemimpin dalam konteks keduniaan di sini. Nah, tapi bukan hanya untuk pemimpin umara saja. Nasihat itu juga untuk para ulama. Ulama seharusnya kepemimpinan dalam masyarakat seiring sejalan ulama dan umara. Ulama mengingatkan pemimpin dengan ilmu, dengan ketakwaannya, pemimpin pun patuh pada pesan-pesan disampaikan ulama kepada pemimpin tersebut. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, itu ada seorang penulis kenamaan asal Mesir yang cukup kritis dalam menilai roda pemerintahan saat Mesir dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir, presiden. Hingga pada akhirnya pemimpin tersebut, ulama tersebut dihukum dengan dipenggal lehernya. Ya. Apa yang disampaikannya? Dia bilang rusaknya umat ini ya diawali pertama apa? Rusaknya ulamanya. Kalau ulama ada rusak, pasti tidak ada yang nasihati umara. Kalau ulama ada rusak, itu yang dicontoh oleh umat. Maka dari itu, di sini kita lihat menasihati pemimpin, menasihati umara, sebagaimana kita ingatkan juga ulama. Wahai para ulama, setiap fatwa yang kau keluarkan, sesungguhnya fatwa itu adalah meneken kontrak di hadapan Allah. Sekiranya apa yang difatwakan itu tidak berdasarkan aturan Allah, maka dikatakan Nabi, ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alan nar. Yang paling berani berfatwa, yang paling berani masuk neraka. Kenapa? Ini berat pertanggungjawaban. Apapun yang disampaikan itu konsekuensinya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk masyarakat ini perlu. Nampak ada orang nggak nyeleneh sikit. Nah, ini juga perlu ditunjukkan ketidaksenangan. Kenapa? Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Bapak Ibu, li'an artaziqa birraqsi khairun min an artaziqa biddin. Aku dapat penghasilan dengan berjoget, kata Syafi'i, lebih mulia dibandingkan dapat uang penghasilan dari menjual agama. Alhamdulillah. Gimana kita tengok orang berjoget-joget, ini kan jatuh marwahnya di depan kita. Tapi lebih jatuh lagi, orang salah malah kita backup dengan fatwa. Orang nggak betul malah kita dukung dia dengan argumentasi seakan-akan itu dari inti ajaran agama. Tak boleh. Jadi pemimpin, baik ulama maupun umara, ini dua hal. Dan kita sebagai masyarakat perlu menasihati untuk mereka. Sebagaimana mereka menasihati kita, kita pun nasihati mereka. Karena inti beragama adalah saling menasihati. Dan yang terakhir, wa'ammatihim. Nasihat itu untuk siapa? Untuk sesama masyarakat. Ya, kita sama masjid, jamaah masjid Baitul Shalihin, nampak ada yang kurang tepat, kita nasihati. Ya, mau labelnya kaya menasihati miskin atau miskin menasihati kaya, pejabat menasihati rakyat, rakyat menasihati pejabat. Enggak. Karena pada hakikatnya, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW membuat sebuah tamsil dan perumpamaan yang begitu baik. Apa kata Nabi? Kita ini semua warga masyarakat sama seperti orang naik kapal. Kita ini semua Bapak Ibu sedang berada di atas kapal yang sama. Kalau kita naik kapal laut, itu biasa. Ada yang dapat duduknya di bagian atas di dek kapal, ada yang di bagian bawah. Nah, apakah
perbedaan kelas di kapal, perbedaan tempat duduk membuat kita saling acuh tak acuh. Enggak, harus saling ingatkan kita di atas kapal. Kenapa? Kalau yang dapat bagian duduk di bawah, kemudian dia perlu mengambil air laut, dia berpikir, segan kalilah minta sama yang di atas. Gak enak. Ya udahlah, aku bolongi aja dari bawah, biar aku ambil air sendiri. Apa yang terjadi? Ketika sebagian melakukan tindakan-tindakan konyol yang seharusnya perlu dinasehati, tapi yang lain acuh tak acuh dan menganggap udahlah itu kan urusan dia. Udahlah daripada ribut nanti, ya udah aku nggak mau ribut-ribut katanya. Apa yang terjadi? Kapal kita ini akan karam. Bukan karena semuanya bolongi kapal. Sebagian membolongi kapal, tapi sebagian yang lain tak menasihatinya. Kapal Indonesia ini bisa karam. Kapal Sumatera Utara ini bisa karam. Kapal Kota Medan ini bisa karam. Kapal lingkungan kita ini bisa karam. Kalau skop kita, ya udahlah itu kan urusan dia, bukan urusanku. Itu kan urusan dia sama Tuhan nanti. Enggak. Enggak seperti itu dalam agama. Menjalankan agama, kau menginginkan kebaikan untuk saudaramu sebagaimana kau inginkan kebaikan untuk dirimu. Sebagaimana kita pengen selamat, kita pengen berkah, kita pengen sehat, kita pun pengen hal yang sama untuk saudara kita. Gimana caranya? Ingatkan dia kalau dia lupa. Sadarkan dia kalau dia lalai. Ya, beritahukan dia kalau dia enggak tahu. Itulah nasihat. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini dia. Dan kita harus tahu, sebaik-baiknya nasihat, nasihat yang tersembunyi. Sebaik-baiknya nasihat yang tersembunyi. Karena menasihati itu nggak sama dengan mempermalukan. Jangan pula nasihatnya pakai toa di masjid. Oh, pula ini namanya mempermalukan orang. Tidak. Nampak, panggil dia empat mata. Kulihat kau ada buat begini. Nasihatku kepadamu gini. Kalau perlu nggak ada yang tahu. Ya, kenapa? Karena bagi kita yang terpenting, orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang nggak tahu, dia mengalami yang namanya perubahan sikap dan perilaku jadi lebih baik. Kita nggak mau permalukan dia. Makanya jamaah rahimakumullah, siapa orang paling keras hatinya di muka bumi? Fir'aun. Walaupun begitu, Musa diperintahkan, wahai Musa, wahai Harun, jumpai Fir'aun. Sesungguhnya dia sudah melewati batas. Nasihatilah dia dengan perkataan yang lemah lembut, kata Allah. Nah, cuma kadang-kadang udah dinasihati diam-diam, bebal juga. Nah, ini dia. Kadang-kadang begitu. Apalagi levelnya itu pimpinan tertinggi. Udah capek nasihati, nggak peduli juga nih. Masih dilanggarnya aturan sana, aturan sini, ya. Maka kalau sudah seperti itu, tak salah kalau seorang itu menyampaikan terang-terangan. Kenapa? Karena dia pun buat kemungkaran terang-terangan. Siapa yang buat kemungkaran diam-diam, kita ingatkan dia dengan diam. Siapa yang buat kesalahan terang-terangan, bahkan membanggakan kesalahannya, maka perlu diingatkan pun terang-terangan. Supaya yang bersangkutan minimal ingat tentang amanah yang sedang dipikulnya. Inilah esensi dari hadis kita, ad-dinu an-nasihah lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, sebelum saya tutup dengan doa, dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Bapak Ibu yang bertanya, Baik, jamaah rahimakumullah. Kalau tak ada yang bertanya, kita padakan untuk jumpa kita hari ini. Mari sama kita berdoa untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا إماما عادلا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang-orang kami dan jemaah kita hormati, karena pengajian kita mulai dengan kata semangat dan itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.